Aksi unjuk rasa di PT BJAP Seruyan Tengah dilakukan oleh masyarakat berakhir ricuh, menyebabkan 3 orang luka ringan dan 4 kendaraan rusak pada Kamis 6 Juli petang. Lokasinya tepatnya di PT Bangun Jaya Alam Permai, Seruyan Tengah, tepatnya di Desa Sukamandang dan Desa Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Alhasil, mobil dinas yang digunakan oleh Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Von Bulow dirusak oleh massa yang marah saat melakukan aksi tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Dan betul bahwa mobil Kapolres Seruyan ini dirusak oleh massa aksi unjuk rasa, yang mana unjuk rasa berlangsung di PT BJAP Seruyan Tengah, tepatnya di Desa Sukamandang dan juga Desa Rantau Pulut, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Alhasil mobil yang digunakan oleh Kapolres Seruyan AKBP Ampi Mesias Pon Bulow dirusak oleh massa yang marah saat melakukan aksi di depan pintu masuk PT BJAP Seruyan Tengah. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Nanang Afianto melalui Kabid Humas Polda Kalteng, yaitu Kombes Pol Erlan Munaji, yang mana ia mengatakan untuk saat ini situasi sudah kondusif, namun pengamanan dari Polri, khususnya Polres Seruyan dan juga Polda Kalteng masih berjalan. Dan pihaknya bahkan menambah pasukan melakukan kegiatan patroli, koordinasi dan juga kerjasama dengan Forkopimda terkait situasi keamanan dan juga ketertiban masyarakat Kamtimas di lokasi aksi unjuk rasa, yang mana Kabid Humas mengimbau masyarakat untuk menjalankan aturan dan patuh atas hukum yang berlaku di Indonesia. Dan pihak Polda Kalteng juga berharap masyarakat juga bisa menjaga iklim investasi di wilayah Kalimantan Tengah untuk kemajuan daerah itu sendiri. Dan Kabid Humas juga menjelaskan pemicu sementara terjadinya kericuhan yang terjadi di PT BJAP tersebut, yang mana berdasarkan hasil laporan personil di lapangan, ada 2 permintaan masyarakat, yakni bertemu dengan Bupati Seruyan, yaitu Bapak Yul Haidir, dan juga meminta 20% plasma dari perusahaan PT BJAP tersebut. Yang mana Kabid Humas mengatakan pihak perusahaan menyatakan bisa menyanggupi atas permintaan tersebut. Namun dari pihak pemerintah Kabupaten Seruyan, saat aksi unjuk rasa berlangsung, itu berhalangan hadir untuk menyampaikan bagaimana mekanisme aturan yang berkaitan dengan plasma tersebut. Hal tersebut membuat massa unjuk rasa tidak puas, hingga terjadilah tindakan anarkis berupa pengerusakan kantor, sarana prasarana milik Polres Seruyan dan juga milik perusahaan PT BJAP. Dan hal tersebut pihak kepolisian hanya melakukan pengamanan dan juga menghindari bentrokan antara masyarakat dan juga personel Polri, yang mana ia mengatakan terdapat 3 korban luka ringan akibat kericuhan yang terjadi antara massa dan juga pihak pengamanan. Untuk korban dari pihak masyarakat ini terdapat 1 orang mengalami luka memar, dan juga untuk pihak kepolisian terdapat 2 personil terkena lemparan serta seleo ataupun terkilir. Dan pihak kepolisian telah melakukan tindakan preemptif dan juga preventif, serta melakukan patroli bersama pihak perusahaan PT BJAP Seruyan Tengah, yang mana Kabid Humas mengatakan belum ada yang diamankan saat kericuhan pecah antara masyarakat dan juga pihak kepolisian. Adapun sejumlah kendaraan yang rusak akibat pecahnya kericuhan terjadi ialah 4 unit mobil dan 1 bus milik perusahaan dan juga 1 buah kantor milik perusahaan. Dia menyampaikan untuk saat ini kondisi dari Kapolres Seruyan ini pasca kericuhan yang terjadi, itu untuk kondisi Kapolres ini aman dan juga tidak mengalami luka sedikit pun. Dan kedepannya terkait pengerusakan dan juga baik mobil maupun kantor, ini kedepannya pihak kepolisian akan menyelidiki hal tersebut. Apabila ada oknum yang terbukti melakukan tindak pidana, akan ditindak tegas oleh pihak Polda Kalteng. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali studio. Terima kasih rekan Pangkan atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Kalteng. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan mengupdate kejadian yang terjadi di Kabupaten Seruyan. Sampai dengan saat ini situasi masih kondusif. Kemudian pengamanan dari Polri, khususnya dari Polres Seruyan dan Polda Kalteng, sudah berjalan, dan kami menambah pasukan
terus kemudian melakukan kegiatan patroli, kemudian melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan Forkopimda, kemudian stakeholder yang ada terkait masalah situasi Kamtibmas. Selanjutnya, kami menghimbau juga kepada masyarakat untuk patuh atas aturan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian untuk menjaga iklim investasi di wilayah Kalimantan Tengah. Kami berharap masyarakat juga bisa menjaga iklim investasi di Kalimantan Tengah, gunanya untuk apa? Untuk kemajuan wilayah Kalimantan.